guys yang udah join, thank you banget. Aku ucapin selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Kanada. Ada Pak Hari sebagai presidennya Wales Young Institute. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Nanti di sini kita adain sesi Q&A ya, jadi question and answer. Jadi bagi yang mau tanya-tanya langsung mengenai seputar sekolah ini, Wales Young, gitu programnya, lalu juga apa aja yang maksudnya masih menyangkut tentang ranah sekolah ya, otomatis. Nah, bisa langsung drop chat di ini, fasilitas chat di Zoom, atau kalau misalnya mau langsung nanti tanya gitu, untuk ngomong langsung bisa raise hand. Nanti aku akan tunjuk. Oke, dan ini udah Zoom kita yang kesekian kalinya ya Pak Hari ya. Iya, dan Ya, aku senang banget sih kalau misalnya di sini bisa kembali untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Hari juga gitu. Dan karena tentunya hanya ada di EOS ya. Dan bagi teman-teman, saya dengan Pak Hari juga sudah like-nya like a family ya Pak ya. Kita punya satu visi misi yang sama, bantu anak Indonesia yang mau ke Kanada untuk program-program yang ada di Wales ya tentunya. Nah, mungkin Pak Hari bisa cerita sedikit banyaknya mungkin update apa yang baru di Kanada sekarang nih Pak untuk awal-awal mulainya sebelum nanti kita masuk sesi Q&A gitu. oh, Apa yang mungkin mungkin Wales sekarang update update-nya kemarin ini barusan ada banyak acara anak-anak yang apa gitu. visanya sudah keterima ya, yang mau masuk ke Hmm, Wales ini. ya. Asal dokumen lengkap, tujuan jelas ke Kanada lengkap, jelas. Itu sekarang sudah banyak beberapa anak visa di-approve sudah yang untuk masuk ke Wales. Oke. Asal tujuannya sudah jelas dan dokumennya lengkap semua. Dan Ya. proses visanya nggak selama dulu lagi, sekarang lebih cepat. Ya. Bisa Banyak kan anak, dibilang ya 1 bulan anak-anak yang sudah di-approve barusan. itu dari Indo semua ya Pak ya yang Iya, dari Indo. Kalau Jepang, Korea lebih cepat lagi. semoga kedepannya bisa lebih bagus lah Pak ya, bisa lebih Ya, betul. lancar gitu. Harapan kita sih Betul. kayak gitu Pak. Karena kemarin kan sempat banyak ini ya, sempat low juga approval Ya, rate-nya ya, buat major student apalagi gitu. Oh ya ya, betul. lalu Pak acara-acara yang kemarin diadain atau yang Wales terlibat itu Pak kemarin belum sempat cerita ya kayaknya Pak, yang dari konjen atau apa itu? Oh ya, kita kan beberapa anak kan kerja di itu ya, apa ada di kitchen kita ya. Jadi kemarin kita ada catering event untuk konjen itu kita nge-serve banyak para kedubes dari Thailand, Filipina, India, Vietnam, terus dari beberapa negara lain dan anak Wales kemarin banyak yang jadi server, banyak masak seperti itu. Ada event. Untuk eventnya sendiri itu biasanya setiap tahun atau apa gitu? Tergantung ya, tergantung kedutaan mau mengadakannya seperti apa. Jadi Dan kadang setiap tahun, kadang 2 tahun sekali, tapi kita sudah eventnya bakal lebih sering ya, tidak dengan konjen aja, tapi bakal dengan perusahaan-perusahaan lain juga. oh, that's nice Ya, ya. ya betul. Ya. Oke. Sebelumnya juga udah pernah Pak, maksudnya event dengan perusahaan Belum, gitu. ini barusan kan, kita barusan membuka untuk Oh. catering company ini kan barusan. Jadi Mhm. anak-anak Wales baru involve sekarang dan kemungkinan kedepannya lebih banyak yang involve nanti. Oh, bagus lah nanti. Ya, Nah, itu untuk company sendiri sektornya maksudnya banyak kayak maksudnya bisnis, hospitality atau mungkin apa gitu. banyak kan bagian yang hospitality. Tapi yang Hmm. beberapa yang web app development, anak-anak web app mereka mengerjain project-project lain, project sampingan seperti itu. Ada yang volunteer, banyak kan mereka volunteer untuk ngerjain project IT, mereka main-main dengan buat sistem baru, VR seperti itu. Oke. Kalau untuk kuliahnya sendiri Pak, beberapa kan pada student beberapa nanyain ya kayak Ya, ini udah mulai offline atau mungkin tetap online kita atau masih gimana? online. Anak-anak lebih comfortable online. Kita cuma Hmm. melakukan offline itu Hmm? 1 semester untuk 1 kelas itu 1 kali.
Jadi Oh, beberapa anak dari provinsi lain juga mereka bisa menghadiri seperti itu. oke. Oh iya, Dari provinsi lain bisa ikut yang itu ya Pak, kelas yang kita. onshore ya, Apa? yang onshore, yang untuk Iya, onshore ya. ya, Jadi guys, itu misalnya kalian ada di, mungkin misalnya kalian udah ada yang di Kanada, lalu kalian ingin ambil program gitu. Nah, bisa bisa di Wales juga menyediakan program yang ini ya Pak, yang lagi promo ya Pak ya, ya, dengan yang lebih, tentunya biaya yang lebih sangat terjangkau buat student yang udah di Kanada, ya kan Pak, ya, untuk bisa melanjutkan programnya serta juga ambil co-op segala macam ya Pak ya. Dan itu bisa betul. diikuti oleh semua provinsi di Kanada ya Pak ya, karena Ya, bisa betul. dilakukan secara online gitu. Heeh. Ya, jadi makanya ada advantage-nya sekarang kita programnya lebih ke online. Kalau misalnya programnya misalnya di provinsi lain gitu, lalu mereka kalau nanti pas co-op gimana Pak? Mungkin bisa Co-opnya dijelaskan nanti lebih lanjut. perlu approval dari kita tetap melalui prosedur biasa. Bisa di Mhm. tempat mereka, bisa di provinsi mereka. Oh gitu. Jadi Iya, mudah lah ya maksudnya iya, kalau misalnya nanti diurus gitu. betul. Ini ada yang tanya ini, Dan Bu. iya, oke. Hmm. Bisa langsung di ini, sebentar saya bacain dulu. Pagi Pak Hari, salam kenal. Langsung saja saya ingin tanya, misalnya saya ambil bisnis 2 tahun, kebanyakan student dari Wales Young Institute ambil co-op-nya di kantor apa dan kerja sebagai apa? Dan untuk menemukan housing yang aman dan murah gimana? Soalnya di Vancouver saya lihat banyak homeless di Scratch Kona, Pak. Oke. Ya, kalau umpamanya untuk co-op, untuk bisnis itu di bagian apa itu memang bisnis akan lebih susah ya daripada hospitality untuk co-op ya, terus terang ya. Terus Hmm. kebanyakan harus startup dari mulai dari bawah, dari admin. Ada yang makanya waktu anak-anak mulai waktu kerja itu part time, mereka biasanya part time mencari yang ada hubungannya dengan co-op-nya nanti. Jadi Oke. Jadi setelah udah di co-op lebih admin ya, Pak gampang. ya? Ya, admin biasanya dimulai dengan admin, terus nanti tergantung Inggrisnya juga ya. Kita Hmm. kita membantu co-op placement, tapi kita tidak bisa menjamin pasti di hire. Soalnya kan saingan juga banyak ya. Dan pada saat ini tuh kita ada labor shortage. Tapi tergantung dari Inggris, tergantung dari performance waktu masih interview. Dan untuk biasanya perusahaan apa, macam-macam. Soalnya untuk kalau bisnis satu perusahaan bisa ambil 10 murid kita. Biasanya kalau kok bisnis perhotelan Hmm. satu perusahaan bisa ambil 10, tapi kalau bisnis biasanya satu perusahaan ambil satu dari Wales atau dua. Oh, oke. Ya, dan ini pada saat ini setelah pandemi ini tergantung perusahaan mana yang bisa ambil, seperti performance-nya bagaimana waktu interview. Iya. Dan untuk housing yang murah, di Vancouver lihat banyak homeless ya, banyak homeless kan bukan berarti tinggal di daerah homeless kan. Terus Iya. umpamanya mau daerah yang murah ya how much you pay, how much you get. Semakin murah daerahnya, semakin kotor daerahnya. Seperti itu. Jika Ya, ingin masuk intinya sedang, ada kualitas lah ya, Pak. ya Kualitas betul. bicara harga juga. Iya, sama aja seperti di Indonesia kan, di mana-mana kalau harga kan ya berbicara ya. Kalau umpamanya pengen tinggal yang murah banget, ya daerahnya kurang bagus. Tapi kalau umpamanya daerah bagus, ya bisa share satu kamar dengan berapa orang. Dan itu pun harus mencari orang yang mau diajak share untuk satu kamar. Soalnya saya jarang yang lihat ada share satu kamar itu 3 atau 2 orang ya. Saya nggak pernah lihat saya. Mungkin ada 1 atau 2. Tapi kalau enggak, ya tinggal di daerah New West, atau ya daerah murah, daerah yang jauh dari kota, seperti itu. Sewa basement, share room, seperti itu. Untuk housing cukup sering ditanyakan sih, Pak. Kayak misalnya nanti Hmm. eh, ketika sampai sana maksudnya ada rekanan nggak dari Wales gitu, maksudnya untuk Kan saya suggest ya anak-anak itu ke homestay dulu 1 bulan. Ke homestay, mm-mm, homestay kan ada makannya juga, terus di homestay kan biar adaptasi juga kan, seperti apa. betul. Terus setelah itu cari sendiri yang murah di mana. Oke. Ya, kalau homestay kira-kira 1 bulan 1.100. Kita kan juga Udah ada, termasuk makan ya? ya termasuk makan. Kita kan ada agent
Tante Christina itu yang mencarikan homestay. Jadi saya rekomen anak-anak itu tinggal dulu di homestay, karena biar pas karantina atau kalau nggak di karantina, at least ada yang menjaga, yang memberi makan, sambil cari-cari tempat di tempat lain. Iya. Biasanya nanti Itu. seiring berjalannya waktu bisa nemuin sih. Iya, betul. Bisa tergantung mau murahnya seperti apa nanti setelah ada teman, ada kawan, atau lihat advertising, bisa room visit, bisa ngeliat-ngeliat, seperti itu. Jadi ya Tapi banyak untuk daerah. pencarian ya, untuk pencarian housing nih Pak, kan di Kanada kan biasanya si pemiliknya tuh harus ketemu langsung ya dengan si pihak penyewa. Itu Ya, betul. agak susah nggak Kebanyakan Pak? seperti itu. Kadang minta syarat kayak employment letter atau mungkin minta syarat Ya, apa gitu. betul. Kadang minta seperti itu. Hmm. Jadi makanya Tapi paling Mas, aman itu homestay. Kalau oke. kita rekomen homestay tidak mau, ya bisa cari sendiri online. Beberapa anak-anak cari sendiri online ya lewat Airbnb. Ya, betul. Eh, Untuk awal-awal ya. Ya, jadi kita menyediakan homestay. Selain Hmm. dari homestay, untuk kalau mau homestay lebih dari 2 bulan, 3 bulan terserah. Tapi kalau umpamanya mau 1 bulan terus cari sendiri juga terserah. Dan kalau tidak mau homestay, ya kita tidak bisa mencarikan rumah satu persatu. Soalnya kita kan bukan agent ya, real Ya. estate ya. Iya. Pak, untuk program Wales tuh kan kemarin sempat ada yang ini ya Pak, close kayak digital marketing gitu. Sekarang udah ini ya, istilahnya kosong ya sekarang ya. Digital Lalu marketing kerja kita tutup soalnya untuk anak, ternyata murid kita kan banyak international student ya. ya. Kemungkinan untuk co-opnya untuk digital marketing susah, soalnya kita lihat bahwa writing itu lebih bagus ke anak-anak lokal. Jadi Oh. digital marketing itu lebih banyak ke writing, dan kelemahannya international student yang banyakkan dari Asia itu adalah writing. Terutama Hmm. Indonesia itu writing-nya kurang banget ya. Jadi Hmm. kita nggak mau ambil risk untuk menjanjikan anak-anak co-op dan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan di digital marketing. Soalnya digital marketing sangat challenging. Banyak writing-nya yang memang mereka bisa digital marketing di negara mereka, tapi kan ini kan di negara Kanada ya, beda Beda ya. kultur juga ya. Ya. Jadi kebanyakan anak-anak terutama dari Indonesia itu mikirnya dulu di Indonesia bisa apa, di Kanada juga bisa. Soalnya seperti itu. Terus Iya, terus padahal beda ya. ya Hmm. padahal beda. Terus kebanyakan mereka menuntut hal yang sama apa yang mereka punya di Indonesia. Hmm. Gitu. Iya betul betul. Ya, Oke. jadi untuk sekarang digital marketing kita ganti ke web app, atau bisnis kita lebih rekomen ke join ke bisnis. Kalau untuk bisnis program itu lebih luas, bisa gabung ke digital marketing company, bisa Hmm. uh, bisa kemana aja gitu loh. Iya. Oke. Nah ini ada yang chat. Oke. Pagi Pak Hari mau tanya dong kalau untuk co-op web app opportunity-nya gimana ya? Thanks. Web app lebih gampang ke opportunity-nya di perusahaan tech ya, jadi entry level komputer itu lebih daripada digital marketing. Seperti itu. Oke. Lalu untuk web app sendiri kan Pak itu ada yang ini ya 6+6 sama nanti ada juga yang 12+12 ya. Sekarang sementara ini 6+6 dulu, tapi nanti kalau umpamanya menjadi setelah ada peminatnya, kan ini setelah COVID kita buka lagi ya kelasnya Bu Martini ya. Oh, oke Gara-gara oke. COVID kemarin kan kita tutup sementara, Iya. terus ini setelah border dibuka kita buka lagi. Ini setelah 6+6 nanti kita tambah, ingin kita tambah menjadi 2 tahun seperti itu. Oh, oke. Ya. Dan untuk pengurusannya itu beberapa menanyakan gitu Pak. Kalau misalnya dari yang 6+6 terus nanti jadi 12+12 itu bisa dan mudah diurus di sana kan ya? Bisa diperpanjang, mudah diurus di sini. Bisa kok. Kita anjurkan anak-anak untuk urus visa perpanjang sendiri dan tidak serumit yang di Indonesia. Iya, untuk awalan itu ya Pak yang susah Ya, betul. dari sininya. Yang penting sudah nyampe dulu. Setelah sudah Betul. nyampe, nanti baru. Iya, mau keluarnya ini loh Pak yang susah Pak. Betul, keluarnya dulu yang susah itu. Iya. Jadi kita nanti
untuk 6+6 nanti kita bakal tambah. Oke, oh ya, anyway, thank you yang udah join nih, semakin banyak partisipannya. Oke, yang mau tanya langsung aja, raise hand atau chat mungkin. Jadi nanti langsung dijawab oleh Pak Hari sendiri selaku Presiden dari Wales Young Institute. Dan untuk ini Pak, yang program yang coming soon itu kira-kira boleh dikasih bocoran nggak Pak di sini? Atau nanti Oh, aja? nggak bisa, Bu. Soalnya programnya kan Belum ya? masih belum ya, dia approve, kita belum apply, masih review ya. Ya kasih bocoran Oke, dikit nggak apa-apa ya. Kita kan boleh. ingin buka program baru ya, tapi belum 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 kita daftarkan, kita masih review untuk co-op placement-nya. Kita ingin ini buka program di area pertambangan dan kita mau ambil anak-anak dari yang ada pengalaman di bidang teknik industri, teknik sipil, teknik kimia, teknik mesin, itu prospek untuk anak-anak teknik. Seperti itu. Oke. Ini masih under review ya. Rencana Under review. Kita launching-nya masuknya yang targetnya kayak kapan, ini, Pak? apa? Kenapa, Bu? Rencana target launching-nya kapan targetnya? Launching-nya Jadi kita rencananya ada kalau umpamanya bisa cepat itu mau kita berharap April ya. Kalau yang agak lama itu daftar sekolahnya itu loh, apa pendaftaran programnya. Tapi kalau untuk sekarang itu kan saat ini pendaftaran itu apa kerjasama dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan co-op dari beberapa yang mau menjamin co-op di perusahaan tambangnya itu. Dan makanya ini sekolahan online-nya lebih menguntungkan. Kenapa? Soalnya saya berharap waktu anak-anak part-time itu, part-time-nya juga di daerah pertambangan, seperti itu. Jadi kerja 20 jam, terus bisa online class, nggak usah harus di Vancouver. Jadi waktu co-op full, mereka sudah adaptasi di daerah situ. Iya, iya, betul. Jadi sangat membantu banget ya, Pak. Kalau misalnya Iya, dengan iya, metode yang seperti itu, kelas iya, online, jadi bisa di-full-kan untuk persiapan kerjanya nanti ya, Pak, dari mulai betul, part-time itu kan. betul untuk magangnya nanti. Dan makanya kita anak-anak juga tidak bisa milih daerahnya di mana, tidak bisa. Dan bakalan daerahnya ya di perdesaan, pertambangan, tapi gajinya besar di situ. Iya, iya. Walaupun sebagai part-time tetap di atas rata-rata ya, Pak, Ya, biasanya. betul. Oke. Jadi guys, enaknya di tempat Wales ini kalian dari segi part-time itu kalian sudah dibantu diarahin gitu. Jadi sesuai yang program tersebut. Jadi nanti Ya, ketika kalian co-op bakalan lebih mudah gitu untuk betul. di Tapi bidang ya kan tersebut. tujuannya ke sini kan sekolah ya Bu ya. Nilainya of course harus Betul. bagus. Untuk co-op pun ada syaratnya GPA minimum harus 2,2. Kalau Oke. GPA-nya tidak memenuhi syarat tidak bisa co-op. Dan untuk semester awal juga dicek GPA-nya berapa. Kalau umpamanya GPA-nya terlalu rendah, ketahuan kalau tujuannya bekerja, kita bakal keluarin. Kita kasih Oh, warning, terus kita bakal keluarin nanti. oke. Jadi minimal 2,2. Oke. Ya, GPA-nya. Kalau Pak terjadi misalnya under itu Pak, biasanya student dikemanin Pak? Mereka harus ngulang kelas lagi atau gimana kah? Mereka kalau umpamanya fail ngulang kelas lagi, tapi ya harus bayar. Bayarnya bukan seperti sekarang uang perhotelan kan 10.000 kita diskon kan. Betul. Ya, tapi kalau fail bayar lagi satu kelas itu 1.000. Satu kelas 1.000. Oke, tergantung kelasnya yang fail berarti berapa gitu ya? Ya, dan kita kan ada 20 kelas. Harga Hmm. aslinya per kelas kan 1.200, 23.000 kan. Terus kita sekarang Ya. uang sekolahnya promosi jadi 10.000, ya kan? Oke, ketika mengulang nanti dihitung per kelas ya berarti ya, kelas Iya, yang hitung fail per tersebut. kelas. Tapi mengulang juga tidak bisa terlalu banyak. Nanti ada batasnya pengulangan. Oke, jadi intinya ya tetap harus belajar lah ya sekolah Iya, gitu. Jangan soalnya kalau melupakan mengulang sekolah. terlalu banyak kayaknya percuma. Jadi ya nanti kita harus evaluasi seberapa banyak ulangnya. Oke. Tapi kalau GPA 2,2 harusnya not hard lah ya, Pak ya. Ya Maksudnya kalau bisa, misalnya di GPA sini aja. 2,2 bisa co-op. Terus kalau untuk graduate, GPA 2,4. Untuk graduate 2,4. Oke. Iya, kan juga banyak ini saya lihat
beberapa vlogger ya di YouTube itu menganjurkan sampai di Kanada 3 bulan, bayar sebagian, terus setelah itu cabut untuk cari kerja. Ya, Oh, itu nggak kan bener salah lah ya. ya. Soalnya begini, untuk PR itu syaratnya juga minimum harus ada ijazah, ya kan? Jadi ini kebanyakan anak-anak yang kemarin cabut-cabut itu juga bingung minta tolong, nggak bisa apply PR, poinnya kurang, terus mulai mau sekolah lagi. Iya, betul. Harus ada Canadian experience-nya, Pak, yang di bagian study kan. Oke. Ini housing sangat penting sih kalau menurut saya, like they said, you pay more, get more. Maaf Pak, tadi saya dengar student masih online ya Pak. Dan untuk program hospitality, kalau boleh dong dijabarkan nanti kalau udah lulus kerjanya sebagai apa. Dan untuk menemukan co-opnya apakah lebih gampang atau gimana? Kalau hospitality lebih gampang ya, bisa di mana-mana ya. Anak-anak kebanyakan co-opnya itu sebagai cook atau waiters. Terus kalau Inggrisnya yang bagus, bisa ada kesempatan untuk menjadi front desk. Ada beberapa kemarin front desk, tapi mereka lebih milih kerja. Nggak tahu kenapa mereka kok milih kerja di restoran ya, untuk Iya. co-opnya. Terus di hotel juga bisa, yang awal-awal berapa tahun lalu di housekeeping. Tapi terakhir banyak anak-anak di restoran, di kitchen, sebagai cook, dan juga sebagai waiters. Ya memang housing itu memang sangat penting. Jadi makanya paling enak itu homestay dulu kalau housing ya. Terus setelah itu sambil cari sesuai budget dan sesuai kenyamanan daerah dan dekat dengan tempat kerja. Kalau banyakkan anak-anak seperti itu. Kalau nggak dekat dengan tempat kerja juga carinya eh, yang jauh gitu loh. Tapi asalkan sudah tahu daerahnya di mana. Tapi Iya, di Pak. Vancouver housing tidak ada yang murah ya. Iya, Pak. 11 Paling 12 murah, sama Toronto ya, Pak. iya, rata-rata paling murah $700 mungkin ya. Itu satu kamar daerah New Westminster, Surrey itu 700, itu share room ya, kamar sendiri 700. Beberapa sih kemarin ada murid saya, mungkin kawan dekat ya, dia share satu kamar 3 orang, tapi nggak tahu itu nemunya di mana. Tapi saya nggak pernah dengar, cuma beberapa aja, satu kamar 2 orang atau 3 orang. Kalau satu kamar diisi lebih dari kapasitasnya nih Pak, sampai 2 orang 3 orang gitu, mereka ada cas lebih nggak sih Pak? Mestinya Itu lebih ya Pak? tergantung landlord-nya. Oh, Iya, oke. tergantung Soalnya kan landlord-nya. mungkin nggak sesuai kapasitasnya ya, Betul. lebih. Tergantung landlord-nya. Makanya tidak familiar saya dengan hal seperti itu, gitu loh. Iya. Jadi Oh, tergantung landlord-nya. Jadi makanya harus setelah nyampe kan iya. dari teman sekolah, terus dari gereja, terus dari community, siapa tahu bisa menemukan teman, terus cari-cari kan berhubung sekolahnya online, jadi kan bisa Banyak pindah waktu. tempat yang jauh, nggak usah harus di Iya, downtown, nggak usah daerah yang mahal kan. betul. Sama Gitu. banyak waktu juga untuk inilah ya, kayak Ya, searching gitu apa searching gitu. terus sambil cari yang kerjaan yang cocok di mana. Kalau memang di perhotelan, biasanya kalau perhotelan mereka kerjanya banyak kan pagi ya, di dalam yang hospitality itu. Oke. Mm-mm. Nah, Pak, kalau kan student maksimal kerja kan 20 jam per week. Kalau Ya, misalnya kayak serving di community atau mungkin kayak volunteer gitu, itu nggak terhitung ini kan ya, nggak terhitung untuk sebagai maksudnya job gitu kan, Pak. Jadi nggak masalah ya. nggak masalah. Lebih bagus kalau ada volunteer gitu. Jadi gaining experience lah gitu. Betul, betul. Semakin bagus kalau mau melakukan volunteer, ya kan? Terus intake untuk 2022, kita intake itu selalu ada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kalau ingin berangkat, biasanya Bu Martini suggest itu ya untuk prosesnya apply untuk bulan kedepannya yang secepatnya ya, bulan Januari. Soalnya biasanya kebanyakan molor ya Bu ya. Iya, paling paling mepet tuh kayak 4 bulan sebelumnya lah, karena kan harus urus visa ya. Visa Betul. sendiri tuh minimal 6 minggu kadang. Kalau misalnya sekarang sebulan, kemarin juga ada student yang
2 mingguan gitu udah granted, tapi sekali Betul. lagi itu nggak bisa guarantee sih. Nggak garansi, Ada ambil yang aja 2 2 bulan bulan ya, Bu, ya? lebih. Ya, betul, sesuai yang Heeh. di website lah untuk Iya. official mereka Berapa, kasih. 13 minggu atau 16 minggu ya, Bu, ya? Iya, jadi Mhm. sesuai yang di website, itu cuma kadang memang ada yang lebih cepat, ada yang segitu juga, jadi nggak guarantee sih. Iya, Kalau orang Jawa bilangnya apa, Pak? Bejo-bejan ya, Pak? iya. Oke. Lalu oh iya, Pak, beberapa pertanyaan tuh kadang menyangkut insurance juga, Pak. Jadi Iya. mereka yang maksudnya untuk insurance itu, bagaimana gitu sistemnya kalau Insurance di itu kan website? ada medical medical, medical plan-nya punyanya government MSP, itu insurance yang oleh itu anak-anak kalau sekolah harus ada insurance. Kalau di Wales ada syaratnya harus ada insurance. Jadi yang memiliki insurance itu anak-anak yang tiba di sini qualify untuk insurance itu 3 bulan setelah tiba. 3 bulan setelah tiba. Jadi 3 bulan setelah mendarat itu baru bisa membeli asuransi. Dan untuk 3 bulan awal tidak ada asuransi dari pemerintah. Dan itu biasanya anak-anak Wales sebelum nyampe ke Kanada kita perkenalkan agent insurance private. Mereka harus bayar sebelum masuk ke Kanada. Mereka harus membeli asuransi dulu. Bayar melalui kredit card. Yaitu tapi bukan bagian dari Wales ya. Dan itu asuransinya 1 bulan $70, kira-kira kalau nggak salah 70 atau 75. Dan yang dipunya pemerintah juga 70 atau 75. Mmm, Kenapa? jadi untuk awal private dulu ya, Pak, selama Awal 3 3 bulan bulan. Soalnya pertama kalau ya? tidak punya insurance itu masuk hospital itu diterima, tapi kebanyakan dokter itu relukan untuk meriksa lebih lanjut dan Mmm, bakal cepat-cepat dikeluarkan. oke. Heeh. Iya. Lagi pula Jadi biayanya juga sangat wow kan ya, Pak? mahal, puluhan ribu nanti satu. Sekolah tidak Oke. mau menanggung itu. Mmm. Kalau dari segi perbedaannya, Pak, yang government dengan yang private itu, ada perbedaan dari sisi coverage-nya atau mungkin apa? Kan tadi Ada, kalau biaya government lebih coverage-nya banyak coverage-nya, terus kalau oh private itu bayar dulu di rumah sakit kayaknya. oh jadi sistem reimburse ya? Iya, Oke, kalau government langsung? iya, Oke. Jadi lebih lebih enak ya, cuma tuh harus tunggu 3 bulan ya, Pak, ya, stay di sana iya, ya? Oke. Ini juga ada Ray ya tadi. Mana Ray? Oke, lagi kerja mungkin. iya. Heeh. Lalu ada ini Pak, untuk yang di Vancouver sekarang kira-kira maksudnya, udah like normal gitu atau mungkin apa, getting better Kita sih juga masih pakai mask di luar, masih masih was-was juga, makanya kelas lebih baik online dulu daripada nanti ada yang tertular. oke. Ya, Tapi untuk, itu Rey, public say place hi gitu dulu. oke, ya. Re emang bisa lagi, ini Lagi bekerja dia cuma bisa iya. Aku lagi kerja, sorry aku lagi kerja. dia cuma bisa ngechat tadi pakai bahasa signal apa bahasa itu. Bahasa Tarsan. Iya. Ada Ya, juga jadi ini Rina. kalau memang mau apply, Mhm. harus coba apply, memang mau berangkat kapan, dicoba apply secepatnya, soalnya visa proses lama. Dan kedua, dokumen tolong dilengkapin, bukan berarti semua dokumen tergantung kalian LOA-nya bagaimana, terus dokumen-dokumen surat pengalaman kerja, surat sekolah, dan semua harus lengkap sebelum ke Kanada. Untuk jaminan visa diterima atau tidak, kita tidak tahu kan itu Betul. bagian kerjanya visa officer. Tapi Iya, dokumen kalau lengkap semua, apply-nya bagus, itu kemungkinan diterima besar. betul. Dan Asal itu Pak, memenuhi dokumen harus checklist ada yang ada. iya, sama harus align ya Pak ya, dengan Ya, harus medical. align, dan tujuannya di sini kan sekolah bukan bekerja ya. Ada Oke, pertanyaan mungkin lagi? iya, mungkin ada yang nanya nih pada diam-diam. Oh ya, Kak Tony mungkin ini kan udah mau berangkat nih besok Desember. Nggak ada pertanyaan kah? Kemarin kayaknya lumayan banyak deh. Kak Tony nggak ada pertanyaan? Atau siapa? Kim Dennis?
yang coming soon nih? Atau Edward Guo. Siapa lagi? Ya malu-malu lah, ayo bertanya. Kalau nggak ada Pak Hari aja pada cetang-cetung tanyain ke saya, Pak. Nanti kalau pas berhadapan langsung sepi nih pertanyaan. Nah, kalau sekarang murid WEL sendiri kebanyakan dari negara mana, Pak? Maksudnya Sekarang biar pada. kebanyakan dari negara Indonesia, soalnya kita pakai support sistem beasiswanya itu Oh, apa? yang ya Ya, special price ya. ya, special price untuk warga Indonesia itu. Tapi Seperti masih itu. ada yang dari Asia ya, Pak, yang Jepang atau apa gitu? Masih kita mau buka lagi yang buat Jepang untuk Korea tahun depan. Oh, referensi private insurance. Oh, Oh ya, oke. nanti sebelum berangkat nanti kita kirim email, langsung kita kirimkan untuk private insurance, nanti kita kirimkan ke emailnya sebulan sebelum berangkat nanti. Kita Hmm, hubungkan dengan insurance-nya, insurance agent. Oke. Berarti paling sebentar lagi karena ini udah mau berangkat ya bulan depan. Ya, Tony sudah mau berangkat. Desember. Kapan ya? Nah, Pertengahan atau kapan ya, Pak Tony ya? Nanti bolehlah di ini ya, di chat ya. Oke. Oh, tanggal 12 berangkatnya. karantin dulu ya. Ya. Iya, dia kebetulan Sinovac ya, kok ya. Oke. Apakah ada, oke, dari Vando, apakah ada informasi terkait scholarship dan umumnya persiapan seperti apa? Scholarship tadi itu lebih berupa potongan kan ya, Pak? Mungkin bisa Ya, dijelaskan potongan tadinya 10.000. berapa, tadinya berapa, sekarang berapa? Karena ini belum paham untuk si Kak Ando ini. Nanti mungkin lebih lanjut ke itu apa? Ke Bu Martini ya. Oke, oh boleh ya. Mm. Jadi gini, jadi aslinya dari Wales itu sekitar 20 ribuan seperti yang di website itu ada di website Ya, Tertera jelas banget. Tapi karena Pak Hari ada kerjasama dengan kita juga untuk apa Indonesian student juga, jadi dikasih scholarship dan itu bisa sampai setengah potongannya, setengah lebih 10 ribuan nggak lebih. lebih ya Bu ya, 60% itu 10.000 Iya, kok. malah lebih benar dari 22.000, 23.000 jadi 10.000 ya Pak. Iya, itu untuk yang 2 Oke. tahun. Dan kemarin yang bisnis programnya ini kan 16 bulan atau 18 16 courses, berarti 18 atau 20 bulan ya. 18 atau 20 bulan. Terus nanti umpamanya kita mau jadikan 20 course, kan ini yang bisnis itu biayanya 8.000. Tapi nanti kalau kita mau genepin 2 tahun jadi 20 course, nanti anak-anak yang sudah ambil kelas bisnis cuma nambah bayar 2.000 aja, tetap jadi 10.000. Ini ada yang mau tanya ini, untuk rapot kelas 2 SMA apakah bisa Oke. tunggu lulus ini? Oh, rapot 2 SMA, apa bisa pakai rapot? Nggak bisa Nggak ya? bisa. Persyaratannya harus lulus SMA atau umur di SMK. atas 19 tahun. Iya, betul. Harus lulus SMA ya. Untuk Kanada minimal harus lulus SMA dulu. Ya, Lalu ini, yang tadi Kak Erna, saya awam banget soal kayak ginian. Boleh tahu apa yang harus dipersiapkan banget untuk Kanada? Kalau itu mungkin uang atau kalian, atau tekad yang utama. Nanti itu mungkin boleh. Tapi untuk Pak Hari mungkin ada pesan-kesan Pak yang ginian Pak. Buat yang ya uang awam-awam ya, baru yang ya uang surface yang banget. ada. Sama tekad ya harus, kalau sudah di Kanada ya berbeda ya dengan Indonesia, harus mulai dengan nol lagi. Terus nanti kalau Tony tanggal 3 nanti ada orientasi, nanti saya perlu telepon Tony. Memang schedule-nya besok mestinya kita hubungin Tony ya untuk masalah asuransi dan semuanya. Terus Dari Christina dari Christina, intake asuransi apa ya? cover gigi mata, mostly kesehatan ya. Yang untuk MSP pemerintah itu kesehatan, dan untuk mata gigi itu extended insurance. Extended insurance itu adanya yang memberikan perusahaan. Oh, jadi kalau misalnya dari kita mau tambah itu nggak bisa, Pak? Walaupun dengan membayar lebih. Ada, tapi beli sendiri, tapi itu agak mahal, potongannya juga kecil. Jadi yang kebanyakan yang provide itu yang kebanyakan itu perusahaan. Itu untuk perusahaan kalau kita udah ini ya full time gitu atau part time juga dikasih? Full time biasanya. Biasanya full time ya. Iya. Oke. Jadi setelah Lalu co-op ya.
Apa mulai Christina co-op ini gitu? rencana April intake-nya, Pak. Oh gitu. Oh, Ya, Kristina didoakan ya, sudah Pak. selesai kan ya Lagi dokumennya ya mau kalau nggak urus salah ya. visa. Dokumennya Dia sudah lagi mau selesai urus kan? visa. Iya, dokumen udah selesai. Lagi mau urus visa. Lalu, English ESL tidak ada co-op. iya, nggak ada. Itu program hanya kayak kursus bahasa Inggris aja, guys. Ya, saya doain semoga semua lancar, tapi ya gitu, dokumen harus lengkap semua, employment letter, surat jaminan, terus proof of funding, 4 bulan mundur, ya kan? Semua harus lancar. Harus bagus gitu loh. Iya, betul. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Iya. Di sana jam berapa nih, Pak? Mau jam 8 Sekarang ya? jam 7.41 pagi. Oh iya, makin jauh ya Pak jaraknya. Ya, Mungkin mau winter atau gimana? betul. Mau winter. Ini udah masuk mau winter gini, cuaca sekitar berapa kalau Vancouver, Pak? Kan nggak terlalu Vancouver nggak seberapa dingin, paling kalau malam 7, 3 seperti itu. Oke. Di Toronto ya Terus, lebih dingin ya. oke, ada yang tanya nih. Pak Hari mau tanya kalau untuk web app development, ijazah SMA bisakah? Terus tuition fee yang di website Well sudah termasuk potongan atau belum ya untuk warga Indonesia? Yang di website belum. Dan ijazah SMA bisa kok. Iya, jadi minimal memang ijazah SMA, dan untuk yang di website itu harga aslinya, belum yang Ya. termasuk potongan. Harganya 8.000, nanti detailnya bisa tanya Ibu Martini. Betul, nanti chat saya aja kalau untuk harga. Ada juga proses installment juga nantinya. Iya. Oke, ada lagi kah teman-teman? Di sini udah cukup larut sih Pak, karena Ya. memang jaraknya lagi jauh-jauhnya ya nih ya. Kemarin-kemarin Untuk nggak buku sejauh apakah ini. harus beli ini Bu? Ada yang tanya ini. Oh ya, itu Ko Michael nih. April. Oh, April. Buku Iya. harus beli. Sekolah-sekolah tidak termasuk buku, tapi anak-anak biasanya sharing ya, kan kita pakai e-book ya. Oh, bisa juga ya, seperti itu. Iya, sharing biasanya. Oke. Ada yang Biasanya pakai laptop, ada yang pakai iPad. satu course itu satu buku ya, Pak, biasanya? Iya. Ada yang 2 buku, tapi sama seperti kuliah di Indonesia kan juga sama seperti itu. Iya, iya. Kira-kira masing-masing berapa, Pak, itu untuk e-book-nya? Itu tergantung ya, dari harga 40 sampai Range-nya? $100. Dari Oh, 15 sampai 100, tapi biasanya anak-anak bisa ada yang share atau kongsi seperti itu. Kan online kan. Kalau boleh sharing pengalamannya Rina dulu, itu dia sama kelompoknya dia itu beli satu buku di e-book gitu, terus di capturein satu-satu, di screenshot satu-satu, terus di share sama temennya. Jadi belajarnya lewat screenshotan. Tuh coba tanya Rina tuh. Yang screenshot, wow dong ya. Perjuangan ini membantu banget ya. Ya biasanya sih PDF ya Pak ya. Halo? Ya, kita dengar. Oh ya, kok nggak ini? Biasanya memang PDF, tapi ya kalau mau beli ya silahkan, tapi biasanya sih mahal. Ya, sekarang ada e-book lebih murah kayaknya, bisa Ya. di-share juga. Dan bisa di-print juga kan. Ya, tapi kalau ya ada banyak option, ada e-book itu kalau vital source kan bisa untuk 4 orang kan. Lalu tadi yang nanya masalah ngekos atau tinggal di sana nanti gimana? Kayaknya tadi udah dibahas ya di atas ya Pak ya, yang soal tempat tinggal, housing dan sebagainya. Mungkin nanti Ya, bisa homestay dulu, nanti 1 bulan. Setelah itu cari-cari sendiri di tempat yang murah, setelah mendapatkan teman. Mungkin pesan-pesan Pak Hari lah, selain untuk visa Pak. Maksudnya gimana kerasnya gitu. Pesan-pesannya ya, kalau memang mau berangkat ya diurus secepatnya, soalnya kita tidak tahu prosesnya berapa lama. Terus di sini tidak seenak apa yang dipikirkan, dan kalian ya harus siap apa yang terjadi. Itu kerja keras ya. Jadi harus kerja keras dan harus siap. Dan harus fleksibel juga. Jika fleksibel, kesempatannya lebih banyak. Iya, intinya mau belajar ya Pak ya, sama mau Ya, memulai betul. dari Intinya mau awal. belajar. Iya. Dan mesti aktif ya Pak, kayak Mesti misalnya aktif. di community atau apa. Mau ambil program apapun sebenarnya tidak masalah ya. Walaupun ambil program web app, program bisnis, semua kalau umpamanya males ya nggak bisa. Gitu. Ya.
Oke. Mungkin ada yang mau tanya atau udah selesai aja? Buat yang nanti mau tanya-tanya seputar administrasi dan sebagainya, bisa langsung chat ke aku ya. Nanti Ya. aku kasih ininya, detailsnya. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang tanya lagi, mungkin kita akhiri di sini ya Pak. Next kita bikin lagi. Thank you banget Pak yang pastinya buat kesempatannya gitu. Terima Terus kasih. buat waktunya juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Martini dan terima Ya. kasih yang sudah hadir. Terima kasih telah coordinating dan menyediakan waktunya malam-malam semua calon-calon student. Terima kasih semua. Iya, oke. Makasih juga buat Ray sama Rina Ya, juga terima yang udah kasih. ngeluangin waktu. Oke, thank you ya Pak. Salam Selamat sehat malam. selalu. Ya, God bless you.